Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, kami dari mahasiswa Stikes Patria Husada Blitar semester 4. Di sini kami mau mensosialisasikan tentang perawatan anak prasekolah. Nah, pada usia ini, anak-anak sedang dalam proses belajar dan berkembang dengan cepat. Perawatan yang tepat dapat membantu anak-anak tumbuh dan berkembang dengan sehat dan bahagia. Nah, yang perlu ibu-ibu semua ketahui, yang pertama, kebutuhan dasar anak prasekolah itu meliputi nutrisi. Anak prasekolah membutuhkan makanan yang seimbang dan bergizi untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan mereka. Ada tidur. Anak prasekolah membutuhkan tidur yang cukup untuk memulihkan energi dan mendukung pertumbuhan mereka. Ada juga kebersihan. Anak prasekolah perlu diajarkan tentang kebersihan diri, seperti mencuci tangan dan mandi secara teratur. Yang terakhir, pengawasan. Anak prasekolah membutuhkan pengawasan yang ketat untuk mencegah cedera dan kecelakaan. Nah, ini ada tips untuk ibu-ibu, yaitu tips perawatan anak prasekolah. Yang pertama, buat rutinitas. Buat rutinitas seharian yang konsisten untuk membantu anak-anak merasa aman dan nyaman. Yang kedua, dorong aktivitas fisik. Dorong anak-anak untuk melakukan aktivitas fisik seperti bermain di luar ruangan atau berolahraga. Itu untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan mereka. Yang ketiga, baca bersama. Baca bersama anak-anak untuk membantu mereka mengembangkan kemampuan bahasa dan literasi. Yang keempat, dengarkan anak. Dengarkan anak-anak dan respon terhadap kebutuhan mereka untuk membantu mereka merasa didengar dan dipahami. Nah, untuk materi terakhir ada untuk mengatasi masalah perilaku. Nah, untuk mengatasinya yang pertama ada tetap tenang. Tetap tenang dan sabar ketika menghadapi masalah perilaku anak. Yang kedua, atur batas. Atur batas yang jelas dan konsisten untuk membantu anak-anak memahami apa yang diharapkan dari mereka. Dorong perilaku positif. Dorong perilaku positif dengan memberikan pujian dan penghargaan ketika anak-anak melakukan sesuatu yang baik. Nah, itu saja materinya. Dengan memahami kebutuhan dasar anak prasekolah dan menerapkan tips perawatan yang tepat, orang tua dan pengasuh dapat membantu anak-anak tumbuh dan berkembang dengan sehat dan bahagia. Itu tadi penyampaian yang bisa kami sampaikan. Di sini sebenarnya materi untuk perawatan anak prasekolah banyak sekali ya. Namun kami hanya menyampaikan beberapa. Untuk pengetahuan yang lebih banyak, kami membuka sesi tanya jawab. Baik ibu-ibu semua, apakah ada yang ingin bertanya? Untuk sesi tanya jawab saya alihkan ke rekan saya yang ada di sebelah saya ini ya. Terima kasih ibu-ibu. Izin bertanya, cara mendorong perilaku positif pada anak prasekolah itu bagaimana ya? Bisa tolong dijawab? Baik, saya izin menjawab pertanyaan dari ibu. Tadi pertanyaannya cara mendorong perilaku positif pada anak prasekolah. Nah, untuk caranya yang pertama, pujian dan penghargaan. Berikan pujian dan penghargaan ketika anak melakukan sesuatu yang baik, seperti berbagi mainan atau membantu orang lain. Yang kedua, berikan contoh yang baik. Anak dengan menunjukkan perilaku positif seperti berbagi, sabar, dan menghormati orang lain. Yang ketiga yaitu penguatan positif. Gunakan penguatan positif seperti kata-kata pujian atau hadiah kecil untuk mendorong perilaku positif. Yang keempat, pengaturan batas. Atur batas yang jelas dan konsisten untuk membantu anak memahami apa yang diharapkan dari mereka. Dukungan emosi. Berikan dukungan emosi kepada anak ketika mereka merasa sedih, marah, atau kecewa untuk membantu mereka mengelola emosi mereka. Yang keenam, aktivitas yang menyenangkan. Lakukan aktivitas yang menyenangkan dengan anak, seperti bermain atau membaca. Itu untuk membantu mereka merasa bahagia dan percaya diri. Yang terakhir, pengajaran keterampilan sosial. Ajarkan keterampilan sosial seperti berbagi, bergiliran, dan bekerja sama. Itu untuk membantu anak berinteraksi dengan orang lain. Itu dia Ibu cara-caranya. Bagaimana Bu dengan jawabannya? Iya, sudah Mbak, makasih ya. Baik, ada yang ingin ditanyakan lagi?
Saya juga mau bertanya, anak saya kan suka tantrum dan marah-marah. Itu gimana ya cara mengatasinya, Mbak? Baik, saya akan langsung menjawab. Ini sangat pertanyaan yang sangat bagus. Cara mengatasi anak yang tantrum atau marah-marah ya. Yang pertama kita harus selalu tetap tenang. Tetap tenang dan sabar ketika anak tantrum atau marah. Jangan terpancing emosi mereka. Yang kedua yaitu dengarkan. Dengarkan anak dan coba memahami apa yang mereka rasakan. Berikan perhatian dan empati. Yang ketiga, identifikasi penyebabnya. Coba identifikasi penyebab anak tantrum atau marah. Apakah mereka lelah, lapar, atau frustasi. Yang keempat, berikan ruang. Berikan ruang kepada anak untuk mengekspresikan emosi mereka. Namun, pastikan mereka aman dan tidak melukai diri sendiri atau orang lain. Yang kelima, gunakan bahasa yang lembut. Gunakan bahasa yang lembut dan tidak menuduh untuk menenangkan anak. Yang keenam, tawarkan pilihan. Tawarkan pilihan kepada anak untuk membantu mereka merasa lebih terkendali. Yang ketujuh, bantu mengelola emosi. Bantu anak mengelola emosi mereka dengan mengajarkan teknik relaksasi, seperti bernapas dalam-dalam atau menghitung. Yang terakhir, pujilah ketika tenang. Pujilah anak ketika mereka berhasil menenangkan diri dan mengelola emosi mereka dengan baik. Itu Ibu cara-cara untuk mengatasi anak yang tantrum atau yang suka marah-marah. Oke, ini ada lagi yang ingin bertanya? Silahkan. Saya juga mau tanya. Itu kan anak usia segitu, itu masih kayak pecicilan, ya kan aktif sekali. Itu kan bisa beresiko anak cedera saat bermain atau apa ya. Itu cara mencegahnya bagaimana ya, Mbak? Saya jawab ya Ibu, untuk mencegah cedera pada anak prasekolah yang terlalu aktif, kita bisa melakukan yang pertama pengawasan aktif. Selalu awasi anak saat mereka bermain atau melakukan aktivitas, terutama di area yang berpotensi bahaya seperti dapur, kamar mandi, atau halaman. Yang kedua itu pastikan lingkungan aman. Buat lingkungan rumah atau tempat bermain anak bebas dari bahaya. Contohnya pasang pagar pengaman di tangga. Tutup stop kontak dan simpan benda tajam atau bahaya yang berbahaya di tempat yang tidak terjangkau. Yang ketiga, gunakan peralatan yang aman. Pilih mainan dan peralatan yang sesuai dengan usia anak dan tidak memiliki bagian kecil yang bisa menyebabkan anak tersedak. Yang keempat, ajarkan kesadaran keselamatan. Ajarkan anak tentang aturan keselamatan dasar, seperti tidak menyentuh benda panas, tidak berlari di dekat kolam, dan tidak memanjat tempat tinggi tanpa pengawasan. Yang kelima, siapkan pertolongan pertama. Pastikan Anda memiliki kotak P3K dan tahu cara pemberian pertolongan pertama jika terjadi cedera ringan. Yang keenam, atur batas dan aturan. Buat aturan yang jelas dan konsisten untuk anak tentang perilaku yang aman dan tidak aman. Yang terakhir, pantau keseimbangan dan koordinasi. Pastikan anak memiliki ruang yang cukup untuk bergerak dan bermain tanpa risiko jatuh atau tabrakan dengan benda keras. Itu tadi ya Bu, langkah-langkah untuk pencegahan cedera untuk anak prasekolah. Baik, saya kira cukup ya Bu sesi tanya jawabnya. Kalau nanti ada yang ingin ditanyakan lagi, kita bisa via online ya. Ini untuk mempersingkat waktu saja. Iya Bu, sekian itu tadi yang bisa kami mahasiswa Stikes yang sampaikan. Untuk perhatiannya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya Bu, lupa jika ada kesalahan kata atau apa mohon dimaafkan ya Bu ya. Terima kasih.